Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat. Saya adalah guru dari SD Negeri 7 Padang Panjang Timur, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Padang Panjang. Pada video ini, saya akan mencoba untuk membuat sebuah video terkait dengan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Banyak hal yang telah kita pelajari Bapak Guru hebat semua pada modul 1.1 terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu asas trikon. Teori trikon ini merupakan bagian dari istilah kontinu, konvergen, dan konsentris. Teori ini disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dengan maksud untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia. Dan kita mengenal Ingarso Suntolodo yang berarti di depan harus memberi teladan, Ingmadio Mangunkarso yang bermakna di tengah memberi bimbingan, dan Tut Huri Handayani yang mengandung arti di belakang memberikan dorongan. Yang kedua dan yang ketiga yaitu kodrat alam, kodrat zaman, dan menuntun, di mana kita sebagai pendidik harus wajib memperhatikan kedua kodrat ini, sehingga kita pendidik menuntun segala kodrat yang ada pada anak yang masih samar, dan pendidik berusaha menebalkan garis tersebut dengan menjadi teladan yang konsisten. Yang keempat terkait dengan budi pekerti, yaitu pembentukan karakter anak peserta didik dari segi kognitif, karsa, sehingga mampu menciptakan karyanya sendiri. Terkait dengan pertanyaan pemantik yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 diantaranya: A. Peserta didik dapat diberlakukan dengan sama, sehingga pembelajaran yang saya lakukan tidak berdiferensiasi. B. Pembelajaran selalu diutamakan aspek kognitif peserta didik. C. Proses pembelajaran hanya dilakukan penyampaian materi langsung dari pendidik, dan penugasan yang dilakukan oleh peserta didik hanya satu jenis saja. D. Pembelajaran lebih dominan dilakukan oleh pendidik. E. Memahami karakteristik peserta didik tidak diutamakan, lebih diutamakan penyampaian materi pembelajaran. Namun setelah saya diberikan bimbingan dan arahan terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, lalu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini terkait dengan pertanyaan pemantik yang kedua, yaitu A. Peserta didik diberlakukan dengan berbeda, yaitu berdiferensiasi sesuai dengan bakat, minat, atau karakteristiknya. B. Pembelajaran dilakukan secara menyeluruh meliputi cipta, rasa, dan karya. C. Proses pembelajaran harus dilakukan secara berdiferensiasi, begitu juga dengan proses penugasan, baik pelaporan tugas yang dibuat oleh peserta didik. Pendidik harus memahami kodrat alam dan zaman peserta didik. D. Pembelajaran yang diciptakan lebih menyenangkan dan lebih banyak melibatkan peserta didik. E. Pendidik harus senantiasa tulus, ikhlas, dan penuh dengan kesabaran dalam menuntun peserta didik menuju arah yang lebih baik, sehingga berguna untuk dirinya dan masyarakat. F. Pembentukan karakter anak dari segi kognitif, karsa, dan menciptakan karyanya sendiri. Peserta didik dilatih kemampuan diri dan mengelola diri sehingga terbentuk kesadaran diri atau budi pekerti. Terkait dengan pertanyaan pemantik yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? A. Mengenali karakteristik dan kebutuhan peserta didik dengan melaksanakan asesmen non-kognitif dan asesmen kognitif di awal pembelajaran, serta menjalankan komunikasi yang baik dengan peserta didik, begitupun dengan orang tua peserta didik. Yang B. Merancang dan melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan model yang bervariatif dan menyenangkan, yang mampu mengakomodasi semua kebutuhan peserta didik
yang bervariatif juga sesuai dengan zaman dan alamnya. C. Melibatkan peserta didik secara penuh dalam pembelajaran. D. Pembelajaran memperhatikan segala aspek pada peserta didik sehingga peserta didik tumbuh berdasarkan kodrat alam dan zamannya. E. Pendidik menuntun atau pendidik tidak menuntut namun menuntun peserta didik dengan ikhlas, penuh dengan kesabaran dan cinta kasih. F. Pembentukan karakter anak dari segi kognitif, karsa dan menciptakan karirnya sendiri. Peserta didik dilatih untuk memiliki kemampuan diri dan mengelola diri sehingga terbentuk kesadaran diri. Untuk perubahan ini, harapan kedepannya, saya berharap bahwa semua pendidik, peserta didik, orang tua peserta didik, komite sekolah, masyarakat di lingkungan sekolah bersama-sama berkolaborasi menciptakan perubahan untuk kemajuan yang diorientasikan kepada kebutuhan peserta didik sehingga peserta didik mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia yang berguna bagi dirinya sendiri dan masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Guru hebat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.